beribadah di GBS Purwokerto memperingati Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus yang telah mati, Yesus juga yang bangkit. Kubur yang kosong membuktikan bahwa Dia hidup, Dia tidak pernah mati. Itu yang akan kita rayakan, kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Patut hari ini kita bersyukur dan bersorak-sorai penuh kemenangan. Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Silakan Bapak Ibu bersatu teduh sejenak. Siapkan hati kita untuk menerima berkat panjang ibadah pagi ini yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Yesus.
dikalahkan oleh anak-anak domba, oleh darah anak domba Allah. Kau sudah disatukan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa Allah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Maksudkan kita sudah oleh kebangkitan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan. Semuanya, sama-sama.
dipercaya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mau dengan rela hati dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Sakit memang, seperti patung yang dibentuk pemahat, pasti akan merasakan sakit. Demikian hidup kita. Tapi ketika kita bertahan dalam prosesnya itu, maka kita akan melihat bentukannya Tuhan dalam hidup kita tuh jadi indah, jadi serupa dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena hidup ini bukan untuk diri sendiri lagi, kata Paulus, tapi hidup untuk Tuhan,
pagi hari ini kami boleh masih menikmati hidup di kota ini, Tuhan. Kami masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas. Kami masih diberi kesempatan dan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Dan kami masih diberikan kesempatan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kami rindu lebih lagi Tuhan memakai hidup kami. Dan di hari Paskah ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk mengerti bahwa hidup kami adalah pengabdian, sebuah pengabdian, sebuah penyembahan. Sebentar kami mau menikmati firman-Mu, urapi hamba-Mu dan berkatilah setiap umat Tuhan yang serius dengan Tuhan. Kiranya berkat kemurahan Tuhan tercurah dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu terjadi, mukjizat-Mu terjadi, dan jalan keluar bagi yang mengalami masalah Tuhan lakukan dengan segera dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara yang percaya, Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala-galanya. Katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Paskah. Yang belum mengucapkan selamat Paskah, saudara boleh kasih salam kanan kiri belakang. Ya, sudah. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah itu adalah titik balik yang kedua, di mana titik balik yang pertama dalam kehidupan orang Kristen adalah Jumat Agung, di mana kematian itu dimulai, ya, terjadi kemenangan bagi orang yang percaya. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Paskah adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Katakan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini kita akan membicarakan bahwa Kristus di atas segala-galanya. Katakan Kristus di atas segala-galanya. Sebelumnya kita akan membaca, ya, Alkitab kita Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 24. Kita baca yang pasal 23 ayat 56. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat beristirahat menurut hukum Taurat. Ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea.
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia mengajak, ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Demikian bacaan firman Tuhan. Perikop tentang kebangkitan Yesus Kristus, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara kalau memperhatikan bagian perikop ini, saudaraku, ternyata wanita dalam tradisi Yahudi itu hanya teman belakang, ya kan? Saksi yang diberikan oleh seorang wanita tidak diperhitungkan, bahkan di situ dianggap sebagai omong kosong, ya kan? Yesus datang, ya, memberikan dampak bahwa ada emansipasi wanita. Bukan hanya ibu kita Kartini saja, saudara, tapi Tuhan Yesus yang sudah memulai bahwa Yesus mengangkat derajat wanita perempuan untuk sejajar dengan pria. Oleh sebab itu kita patut bersyukur bahwa ya ada hamba Tuhan wanita, ada pendeta wanita. Jadi ada yang menganut masih bahwa wanita perempuan tidak boleh jadi pendeta, yang hanya diizinkan boleh jadi istri pendeta. Ya, nah itu tradisi-tradisi yang terjadi menganut tradisi Yahudi, saudara yang dikasih Tuhan. Dan wanita ada kelompok-kelompok tertentu tidak boleh ya menyampaikan firman Tuhan. Ya, ada gereja-gereja tertentu yang harus menyampaikan firman Tuhan harus pendeta laki-laki. Ya, tapi Yesus datang untuk memberikan ya kehormatan yang sama laki-laki dan perempuan. Amin. Jadi Paskah itu dampaknya sangat luas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali ke sini bahwa Kristus di atas segalanya. Ini tema besar Sinode GBS, ya, Kristus di atas segalanya. Ayatnya di mana? Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu-satunya manusia yang ada di muka bumi ini yang datang dari atas itu adalah yang disebut dengan Yesus Kristus. Karena Yesus ya terlahir karena apa? Allah sendiri yang turun ya menjadi sama dengan manusia. Ya, kalau teori penjelmaan adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang roh, Allah yang jauh, Allah yang maha tinggi itu menjadi manusia. Kira-kira mungkin atau mustahil? Kira-kira mungkin atau mustahil? Allah menjadi manusia kira-kira mungkin atau mustahil? Kalau manusia jadi Allah kira-kira mungkin atau mustahil?
Mustahil. Tapi kalau Allah yang jadi manusia, kira-kira mungkin atau mustahil? Mungkin. Sangat-sangat mungkin. Ya. Nah, itu bedanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Kristus di atas semuanya, saudaraku. Kristus itu datang dari surga. Ya, dari surga turun ke bumi. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang ini tidak percaya kalau Yesus adalah satu-satunya yang manusia di bumi. Ya. Ada yang naik turun. Ya, naik turun ke surga. Tapi ketika Covid kena pencekalan, tidak bisa naik, maka turun terus, akhirnya meninggal. Ya kan? Tapi satu-satunya yang dari surga turun ke bumi, ya tinggal bersama-sama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia, melakukan hal yang sama dengan manusia. Karena penebusan itu konsepnya adalah manusia ganti manusia. Ya, kalau nenek moyang kita korban keselamatan, korban penebusan itu manusia ganti hewan. Selamatan pakai apa? Kalau selamatan? Ingkung. Ayam jago. Ya. Ayam jago. Jangan ayam jago. Ya kan? Itu selamatan, saudaraku. Memakai binatang yang sudah disembelih. Ya, yang dikorbankan. Kalau di Papua adalah yang dipakai apa? Korbannya babi. Ya, coba kalau Tuhan Yesus lahir di tanah Papua, saya percaya bahwa bukan anak domba Allah. Karena Yesus lahir di mana? Ya, di Nazaret. Ya kan? Ya di Yerusalem kotanya kan, tapi tanah kelahirannya adalah kota Nazaret. Dan di sana hewan piaraan yang populer pada waktu itu adalah domba. Dan karakter domba itu luar biasa, cocok. Tapi kalau karakter celeng, nyerotok, garuk-garuk, doker-doker kan? Ya, beda karakternya. Makanya tidak dipakai anak. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus pemenang. Yesus kata pemenang. Katakan Yesus pemenang. Yesus pemenang. Saya memakai bahasa Indonesia masa kini, Wahyu pasal yang ke-6 ayat kedua bagian yang terakhir. Ia maju sebagai seorang pemenang dan ia maju sebagai seorang pemenang yang pergi merebut kemenangan. Ini kisah yang ada di kitab Wahyu, surat Wahyu. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ia maju sebagai seorang pemenang yang pergi merebut kemenangan. Kapan kemenangan itu terjadi? Ketika Yesus mati. Mati itu dia masuk ke jurang maut. Ya, mati itu masuk ke jurang maut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, masuk ke alam kubur. Ya, di mana di situ tempat orang-orang yang menunggu penantian. Menunggu penantian sama ya. Orang-orang yang sedang dalam penantian, ya. Penantian apa? Sidang pengadilan Allah. Ya kan? Hari kiamat, saudaraku. Nah, di situ Yesus masuk, saya turun ke jurang maut. Makanya di pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada bahwa ia yang telah mati bangkit kembali pada hari yang ketiga, saudaraku. Yesus pemenang, saudaraku yang dikasih. Jadi pemenang dia harus masuk pertempuran, saudaraku yang dikasih Tuhan.
berharap kita menjadi seorang pemenang, tapi kita tidak mau masuk dalam pertempuran. Yesus harus mati dulu kalau mau bangkit, ya kan? Betul? Kalau mau bangkit dia harus mati dulu, sama seperti semua manusia yang harus mati. Upah dosa ialah maut. Upah dosa itu kematian, saudara. Makanya nyawa ganti nyawa itu terjadi, gigi ganti gigi itu terjadi, ya kan? Nah, di sini Yesus dikatakan ia maju sebagai seorang pemenang yang pergi merebut kemenangan. Yesus pemenang. Katakan Yesus pemenang. Yesus pemenang dari segala perkara. Ya, Yesus mengatasi segalanya. Yesus Kristus di atas segalanya. Nah, Tuhan Yesus di atas semua masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah apa masalahku? Ya, Yesus di atas semua masalah, karena Yesus Kristus di atas segalanya, mengatasi semua masalah di atas segala perkara. Yesus itu pemenang. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa masalahku? Apa masalahmu? Ya, survei membuktikan kira-kira ini cocok enggak? Survei membuktikan masalah pertama yang trending topik, yang lagi viral, yang lagi ngetrend, yang menjadi topik pembicaraan dalam kehidupan setiap orang. Yang pertama, apalagi alasan perpisahan dalam sebuah rumah tangga. Ya, apa masalahnya? Yang pertama adalah masalah finansial. Ya, Purbalingga pada waktu COVID, saudaraku, menempati urutan pertama, urutan tertinggi angka perceraian. Ya, kenapa? Bagaimana Pak Stephen? Dan Pak Stephen sebagai pencatat, pengelola, dan ya penyalur bantuan. Dan di situ ketika aku lihat itu banyak yang mendapatkannya, betul? Nah, aku belum dengar di Purwokerto ada catatan, wah deretan kampung ini 1 RT dapat bantuan dari negara. Hanya dipilih-pilih, ya kan? Itu pun disunat. Harusnya 600 toh. Kenapa dapat 500? 100 kemana? Oh, ayo mau nggak terima? Kalau nggak mau, hapus nama mau. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apa masalahnya? Keuangan. Perceraian terjadi, masalah keuangan. Ya, gagal tidak bisa melanjutkan sekolah, masalah keuangan. Apalagi gagal untuk punya usaha karena nggak punya modal, karena apa? Keuangan. Apalagi tidak bisa berobat ke rumah sakit, akhirnya meninggal karena tidak punya BPJS. Karena keuangan, saudaraku yang dikasih. Yang menempati urutan pertama masalah manusia. Nggak usah manusia lah, kita aja lah ya. Saya lah, jujur. Masalah saya yang pertama adalah keuangan. Masalah saya yang kedua adalah uang lagi. Oke, ujung-ujungnya duit. Masalah pekerjaan. Karena kalau nggak bekerja tidak menghasilkan uang. Ya. Aduh, sudah seminggu nggak mode ya. Ya kan, misalnya kan gitu kan. Aduh, sudah seminggu
Pergi keluar kota, warung tutup. Aduh, ya kan? Banyak aduhnya ya. Masalah pekerjaan berakhir dengan keuangan. Masalahku yang ketiga adalah sakit penyakit. Adakah di tempat ini yang bebas dari sakit penyakit? Asam lambung positif, telat makan positif, dedak kencot, ya kan? Apalagi Asam Loh. lambung. Hah? Asam lambung. Asam lambung, Asam urat. asam urat, Asam-asam. asam-asam, apa yang disuka aja? Asam manis. Asam manis. Aduh ya, gara-gara telat makan pun jadi sakit saudaraku yang dikasih Tuhan. Apalagi yang puasa. Kalau puasa teman-teman hari ini masih bisa sahur dan berbuka. Adakah yang pernah melakukan puasa tanpa makan, tanpa minum? Hari ini masih ada orangnya. 3 hari 3 malam tidak melakukan asupan apa. Orangnya mana? Yang puasa 3 hari 3 malam. Oh itu dia. Lihat jalannya. Lihat jalannya. Ya kan? 3 hari 3 malam. Ternyata masih hidup. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih. Nah, kira-kira salah satu hal yang Bu Suci, Mbak Suci doakan ketika berpuasa itu apa? Minta hikmat pengertian. Salomo banget. Ya, minta hikmat pengertian. Ya. Yang kedua yang didoakan, wah, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti Tuhan mau tidak mau harus memberkati. Yang setuju katakan? Yes. Lu iya. Tuhan, aku mau jadi berkat bagi orang lain. Konsekuensinya apa? Diberkati. Tuhan harus memberkati aku supaya aku dapat memberkati orang lain. Amin. Loh, gitu. Ya kan? Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu membuat seolah-olah Tuhan terpaksa. Seolah-olah Tuhan terpaksa, ya kan? Kan bukan untuk aku Tuhan, ya. Tapi aku mau memberkati orang lain Tuhan. Cobalah Tuhan. Bagaimana caranya? Kayak anak-anak kita atau yang jelas itu yang sering noni, silakan. Gimana ya Om supaya itu air itu bisa datang kemari gitu kan? Aku haus, nggak tahu. Ya, masih ingat nggak? Enggak. Ya. Bagaimana supaya Tuhan itu melakukannya dengan segera? Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kalau kita meminta sesuatu untuk diri sendiri itu terkadang jarak datangnya itu sangat lama dan panjang dan jauh. Tapi ketika kita berdoa untuk melakukan sesuatu untuk orang lain dan untuk kehormatan nama Tuhan, seringkali itu terjadi dengan begitu segera. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau untuk memuaskan hasrat pribadi seringkali itu terhambat. Tapi kalau untuk menyenangkan hati Tuhan itu begitu cepat. Tuhan, gitu kan? Oke. Sakit, penyakit. Semua sakit mengalaminya, ya. Apalagi Diva sering sakit.
Ya, izin sakit Pak. Ya. Kalau mau jadi berkat harus sehat. Tuhan, aku mau jadi berkat, mau pelayanan. Konsekuensinya Tuhan harus kasih sehat. Itu, ya kan? Dan masalah selanjutnya adalah hutang piutang. Ya. Masalah yang keempat itu adalah berbicara masalah hutang piutang. Yang sering melakukan transaksi, ya, hutang piutang adalah seorang yang boleh dikatakan wira swasta atau pengusaha. Mana ada pengusaha tanpa berhutang? Ada nggak pengusaha tanpa berhutang? Bahkan pengusaha itu memakai modal dari bank sehingga dibikinlah unit usaha. Unit usaha itu harus menghasilkan profit supaya usahanya itu bisa bayar sendiri ke pihak bank. Ya. Hampir rata-rata semua pengusaha itu berhutang. Ya. Orang kaya mana yang tidak punya hutang? Kita lihat, wow, betapa wownya usaha punya mall, ya, dengan konglomerat 8 Naga Purwokerto Banyumas. Sepertinya mustahil untuk bisa tutup dengan berjalan waktu puluhan tahun. Tapi faktanya bisa tutup. Kenapa tutup? Karena tidak mau menambah modal. Ya. Lah kalau modalnya di rekeningnya nggak cukup, harus masuk pihak banker. Mana yang nggak ada yang berhutang? Hampir rata-rata semuanya berhutang. Nah, hari ini di mana masalah kita? Dan yang kelima, apa masalahku? Keluarga, rumah tangga. Keluarga itu bisa suami atau istri, bisa anak-anak, bisa anak mantu, bisa cucu, bisa cicit, bisa ponakan, bisa apa lagi? Mau ngomong apa ya? Cucu, cicit, ya. Masalah keluarga. Ada yang tidak harmonis hubungan suami istrinya, ada yang tidak harmonis hubungan antara anak dan orang tua, ada yang tidak harmonis antara saudara, kakak dan adik. Apakah kita semua terbebas dari itu semua? No. Kakak dan adik pun masih punya masalah. Bisa ada kecemburuan sosial. Ya, kamu dikuliahin, aku enggak. Kamu dimodalin, aku enggak. Ya, kamu ditungguin, aku enggak. Halo, kuliahnya keluar kota, aku juga iya. Dan kamu di sini aja, enggak, aku mau keluar kota. Masalah keluarga, rumah tangga. Apalagi masalahku? Masalah kebodohan. Wah, Mbak Suci berpuasa sampai 3 hari 3 malam, minta hikmat dan pengertian supaya tidak bodoh. Apa untungnya? Apa untungnya berdoa untuk itu? Ya. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmah. Di dalam hikmah itu ada pengertian dan kepandaian, kecerdasan dan hikmah. Supaya tidak
bodoh. Rata-rata masalah yang terjadi di atas-atasnya itu adalah karena kebodohan. Kalau pinter ya bisa pinter cari uang. Kalau pinter ya bisa punya pekerjaan nanti. Loh aku ini pinter loh, kumlat loh. Nilai IP ku 3, ya kan? Tapi gak dapat pekerjaan juga, ya kan? Bahkan ada yang tidak lulus SD, itu punya pekerjaan yang menghasilkan cuan. Seperti waktu saya bertemu dengan seorang pengamen, saya ini gak lulus SD loh Pak, baru kelas 2, kelas 3. Tapi ya memang sih pekerjaannya ngamen, tapi hasilnya 150 sampai 200 per hari. Sementara saudaranya yang sarjana, yang ngojek, ya nggak tahu. Mungkin ngojek juga cuannya banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menemukan seorang engkau pengusaha, punya toko handphone, punya servis, punya karyawan. Pekerjaannya apa? Mau tahu? Gojek. Loh iya, dia punya karyawan, ya, dia punya usaha, unit usaha, tapi dia milik ojek. Kalau yang dikasih Tuhan, luar biasa kok satu ini, ya, ada itu di Jalan Masjid. Nah, kebodohan mengatasi yang di atas-atasnya. Masalah yang ketujuh adalah kegagalan. Kegagalan itu banyak macam. Kegagalan karena membangun ekonomi, kegagalan karena membangun pekerjaan, kegagalan karena tidak bisa merawat kesehatan. Ya banyak orang merawat kesehatan justru malah meninggal. Olahraga, biar sehat, panjang umur. Ternyata kasus orang yang mati sedang olahraga juga banyak tuh. Ya, yang padenya aja. Padenya apa? Ketika sedang badminton atau pulang dari badminton, yang di sebelahmu itu loh dia. Olahraga kebanyakan mati juga. Nah, sudah, kegagalan apa lagi yang kita alami? Kegagalan membangun rumah tangga, kegagalan membangun ekonomi dan pekerjaan, kegagalan dalam studi, kegagalan membangun hubungan, kegagalan apa lagi? Kegagalan untuk mempertahankan kesehatan. Ya. Tuhan Yesus di atas semua masalah itu. Yang terakhir, saudaraku, yang terakhir dari itu ya. Yang terakhir dari itu, ya, masalah terbesarku adalah ada volunteer. Masalah terbesarku adalah Saya. Apa? Saya. Saya. Saya dalam masalah terbesar. Kamu dalam masalah. Ya, masalah terbesar adalah saya. Saya kenapa? Saya dalam masalah. Saya dalam masalah. Masalahnya apa? Saya adalah saya. Ya. Masalah terbesar kehidupan kita yang sesungguhnya apa? Tuhan Yesus di atas semua masalah. Masalahku, itemnya keuangan, ekonomi, pekerjaan, sakit, penyakit, hutang, keluarga, rumah tangga, kebodohan, kegagalan, membangun rumah tangga, dan lain sebagainya, studi gagal, usaha gagal. Tapi yang menjadi masalah utama adalah
Uang lagi. Artinya uang. Uang ya, oke. Dalam segala perkara kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, untuk apa Yesus harus mati di kayu salib dan masuk ke dalam lubang kubur itu? Ya, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, menang dari maut. Coba tante Pak Bine kalau tidak punya harapan ketika meninggal, sebenarnya saya nggak senang ngomong meninggal. Lebih senangnya simple, ketika saya mati. Kalau meninggal itu terlalu halus. Loh iya, simple. Ketika kita mati, ya, ada kehidupan lagi nggak setelah kematian? Ada. Kemanakah kita mau pergi? Kehadiran Tuhan. Jadi orang yang punya hak untuk pergi ke hadirat Tuhan itu statusnya harus meninggal, mati. Statusnya harus satu level. Statusnya harus satu level. Perjanjian lama, kitab Kejadian, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sementara dalam perjanjian baru Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi yang berhak menghadap hadirat Allah adalah orang yang sempurna. Ya, orang yang sempurna. Nah, ketika manusia berdosa itu tidak sempurna, berarti tidak punya hak, dia punya akses untuk masuk atau menghadap hadirat Tuhan. Tidak ada jalan untuk ke sana. Makanya diberikan jalan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang jadi manusia, Allah yang jadi manusia, Ia yang datang sendiri menolong. Manusia berusaha mencari jalan untuk ketemu Tuhan. Kemarin saya baru berjumpa dengan seorang ibu dan seorang mantan orang yang baru. Ibu, saya senang sekali ketika berjumpa. Kenapa? Bisa berbicara tentang isi hati dan isi kepalanya. Tanya anaknya di mana. Terus kalau selama ini saya hanya melihat ibu sendiri, anak-anak pada kuliah, lah bapak kemana? Wah, sedikit gugup jawab saudaraku yang ini. Maaf, nggak jadi bertanya. Nggak apa-apa. Oh iya, kalau gitu pertanyaan saya lanjutkan. Oh, dikasih izin kok. Kalau dikasih izin bertanya saya lanjutkan. Oh iya. Jadi gini. Saudara, saya ini penganut ini, tapi saya juga penganut ini. Ya, di dalam keyakinan saya itu Tuhan itu nol. Sementara di dalam pengajaran guru saya, Tuhan itu cahaya. Loh, kan bodoh tuh. Kan bodoh. Ada Nur Hayati, ya, cahaya. Jadi saya sedang bergumul mencari Tuhan. Saya menemukannya. Iya, saya ketemu. Lah Tuhan di mana? Wah, saya shock dan kaget. Sedang yang dikasih Tuhan. Terus pokoknya intinya kita harus berbuat baik.
Pokoknya saya tidak boleh untuk berpikiran jelek tentang orang lain. Loh, bukankah setiap ajaran kitab suci mengajarkan itu semua? Apalagi yang lebih terkenal adalah ajaran Yesus dan ajaran Buddhis. Ya, coba menabur kebaikan. Ajaran Buddhis menabur kebaikan, ajaran Yesus menabur kasih. Ajaran yang lain juga mirip-mirip. Saudara yang dikasih Tuhan. Loh, kok yang dicari cahaya yang menerangi jiwanya, saudara yang dikasih Tuhan. Singkat cerita punya cerita. Wah, ternyata. Lah itu saya kira bukan itu anaknya kakak saya. Oh, dia sudah pernah ke kamar atau hotel itu, ya kan? Kasusnya ini. Wow. Ternyata bolo. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi ternyata preman itu Katolik, katanya Katolik ke gereja. Enggak, lo yang dimaksud dengan agama, keyakinan kepada Tuhan itu agama itu real. Maksudnya agama yang real itu agama apa? Ya, kan yang penting aku percaya Tuhan. Yo, mbok ibadah toh. Coba sekarang saya mau tanya, apa itu artinya puji Tuhan? Apa itu artinya alhamdulillah? Gak bisa jawab toh. Loh, kok lebih pintar deh. Luar biasa. Oh, begitu real. Jadi kalau engkau ketika mengakui Tuhan yang kamu percaya, maka engkau melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Baru itu real. Bukankah itu ajaran kebaikan? Itu bukan Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan harusnya melakukan hal yang baik. Nah, selama ini kita sadar bahwa kita, ya, apakah selalu melakukan hal yang baik? Barang siapa tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia sudah berdosa. Orang yang berdosa tidak bisa menghadap hadirat Tuhan, tidak bisa masuk surga. Makanya Tuhan sendiri yang menolong. Makanya di situ Yesus mengantar segalanya. Jangankan cuma makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Bukankah Yesus pernah berkata, aku lapar? Bukankah Yesus pernah berkata, aku haus? Bukankah Yesus pernah berkata, aku sangat sedih ketika ada di Taman Getsemani? Bahkan mengeluhkan cucuran keringat darah. Itu saking sedihnya dia. Saudara, bisa bayangkan perjalanan Via Dolorosa, perjalanan salib itu sampai di tiang salib, sampai dia harus ditombak lambungnya, sampai dia harus merasakan dalam kondisi sadar, ya, dia melepaskan nyawanya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah semuanya itu masalah kita? Sakit, lapar, haus, sedih, bahkan diremehin sama saudaranya. Ya, siapa dia itu? Oh, Yesus, anaknya Yusuf si tukang kayu itu. Diremehin kan? Yesus aja diremehin. Lah kita muridnya ya gak apa-apa tuh diremehin. Iya kan? Wah, ini anaknya siapa nih? Siapa itu? Gitu kan? Sering toh banyak orang dengan tidak sadar bahwa kalimat yang dipakai itu meremehkan. Ya kan? Bukankah Yesus pun dianggap tidak waras? Saudara pernah membaca bahwa Yesus dianggap tidak waras oleh saudara-saudaranya? Jangan percaya itu omongan Yesus, dia tidak waras itu. Loh, Yesus aja sama saudara-saudaranya dianggap tidak waras kok. Kalau kita diremehin sama orang dianggap tidak waras, biasa Yesus mengalami hal itu semua. Semua masalah kita itu semua sudah dialami oleh Yesus. Makanya Yesus bisa menanggung penderitaan kita.
Dan yang terutama, masalah terbesar kita adalah kita tidak mampu untuk menghapus dosa. Kalaupun ada ya teori yang mengatakan kan kita bayar upeti, kan kita bayar persembahan, kan kita ada korban keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika sekali berbuat dosa harus ada korban pendamaian, korban keselamatan. Berapa hewan yang harus kita potong untuk kita jadikan korban? Saudara kita umat Hindu itu memberikan korban persembahan pagi-pagi buta sudah kasih sesaji. Nanti malam juga diganti tiap hari. Dan saudara-saudara kita yang penganut Hinduism, dia lebih mengutamakan tempat ibadahnya daripada rumahnya sendiri. Berapa uang yang dikeluarkan untuk membangun tempat ibadahnya yang ada di depan itu daripada untuk membangun rumahnya sendiri. Coba perhatikan Bapak Ibu, lebih besar biayanya untuk membangun tempat ibadahnya daripada rumahnya. Rumahnya kecil di belakang, sementara puranya itu megah. Itulah yang namanya penyembahan. Kita kalau bisa punya rumah yang megah, ya, punya barang yang mewah, semua untukku. Apa buktinya? Seberapa banyak kita berbuat baik, ya kalau orang lain mengenal Pak, amal soleh kita akan diterima oleh Tuhan supaya diterima di sisinya. Ya. Sekarang amal soleh kita itu apa yang kita kerjakan? Ya, sementara ketemu dengan saudaraku yang ya bolo tadi, ya. Agama itu real, keyakinan itu real, ya Tuhan itu real. Ya, saudara yang dikasih, namun dia nggak ngapa-ngapain, cuma makan tidur, ya. Ya ampun, katanya real, kan real untuk orang lain. Namun dia ada di toko itu tiap hari kok, nggak kemana-mana. Gimana? Teorinya gagal oleh Tuhan, saudara yang dikasih. Makanya kita seringkali gagal membangun konsep iman kita karena kita salah mengerti bahwa untuk membangun kebahagiaan yang kita butuhkan hanya satu, Yesus yang telah mati dan Yesus yang sudah bangkit. Masalah utama kita adalah kita tidak punya kuasa untuk mengalahkan maut. Nah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Yesus, karena Allah yang mengasihi kita, kita lebih daripada pemenang. Makanya kita harus berjuang, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus berjuang. Berjuang dari apa? Jangan merasa menganggap bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang baik-baik saja. Karena kita terus berjuang. Saya orang baik, tapi kebaikan apa yang saya berikan kepada orang lain? Ya. Apakah kita berkata bahwa aku sudah menabur kebaikan? Kebaikan apa? Minimal, saudaraku, sapa saudaramu, sapa orang yang kamu jumpai, kasih salam shalom. Bukan berarti kalau sudah shalom itu rohani, bukan. Tapi minimal, ya, mulai dari nol ya Pak, ya kan? Sapa, senyum, ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita mengalahkan semuanya. Saudaraku yang dikasih, saudara boleh percaya boleh tidak, karena saya tidak bisa memaksa saudara untuk mempercayai apa yang saya ajarkan. Tapi minimal saya sudah memberitahu bahwa apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, bahwa iman kita yang menjadi modal untuk menjadi seorang pemenang. Yang sudah katakan amin. Saya punya iman.
Walaupun saya bukan orang kaya, tapi Tuhan, sekali lagi ketika saya berdoa tadi, Tuhan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Ya terserah Tuhan, terserah, pokoknya aku mau jadi berkat, udah titik. Ya. Dan Tuhan lakukan hal itu melalui orang-orang yang Tuhan kirim, sehingga saya bisa melakukan sesuatu yang bisa saya bagikan kepada orang lain. Karena iman, saudaraku ya, lebih daripada pemenang orang-orang yang mempercayai Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Pemain musik silakan maju ke depan. 1 Korintus pasal 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Betapa besar rasa syukur kita kepada Allah untuk semuanya ini. Dialah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau hidup kita hari ini semua karena Tuhan, kita mau ngapain sekarang, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan? Kalau jawaban semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus, sekarang kita itu mau ngapain untuk melanjutkan kehidupan kita? Itu pertanyaan penting, karena umur kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup. Kalau penyair itu ingin hidup 1000 tahun, ngapain juga hidup 1000 tahun? Tidak ada manfaat. Tapi kalau umur kita, oh Tuhan, kalau umurku masih 10 tahun ke depan, 10 tahunnya aku akan maksimal untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara bisa prediksi umur saudara sisa berapa tahun? Tidak bisa kan? Bisa panjang, bisa pendek. Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kalau kemenangan itu pasti datang, mau gak mau, kita bisa berkata, Tuhan, aku mau mengabdi melayani Engkau Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, karena Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau nyawanya saja diberikan untuk kita, apalagi cuma duit. Kalau nyawanya saja diberikan untuk kita, apalagi kalau cuma musisat kesembuhan. Kalau nyawanya jadi diberikan, apalagi kalau cuma pekerjaan. Bahkan hari ini Tuhan Yesus masih mengerjakan proyek perumahan terbesar di dunia. Yang pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat. Kalau tempatnya itu sudah stay, turun kembali menjemput kita. Ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Saudara yang belum punya rumah, saya sampai hari ini tidak punya rumah. Ya, tapi saya percaya Tuhan pelihara hidup saya dan istri saya tentunya, bukan saya aja. Amin. Haleluya. Terjadi di sini.
kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, terpuji dan aman. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah di sini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih mengerti akan firman-Mu, penuhi kami dengan firman-Mu sehingga kami boleh melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi terang-Mu yang bercahaya. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang sudah percayakan dalam menyampaikan kebenaran firman pada pagi ini. Mari Tuhan, tambah terus hikmat-Nya yang dari surga, wahyu yang dari Engkau seluruh pada hamba-Mu, sehingga boleh Kau pakai menjadi alat yang luar biasa, sehingga kami sidang jemaat boleh didewasakan di dalam Engkau, dan kami boleh tegak berdiri meninggikan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kemenangan kami terjadi dalam hidup kami kalau kami selalu beriman pada Engkau, berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, mantrakan firman-Mu dalam hati kami, bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang bangkit, dan Allah kami yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu merendahkan diri kami, sehingga Tuhan memberi kami apa yang kami butuhkan dan yang berbutuhkan dalam hidup ini. Pagi ini Tuhan, Engkau mendengar kami dan Engkau menjawab doa kami karena iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini dengan iman kami yang ada kami percaya doa kami tidak akan sia-sia, karena semuanya kami minta hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Masih ada semangat? Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Dan sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan memberikan laporan sejenak bahwa hari tanggal 17 kami youth sudah melakukan aksi berbagi takjil, dan kita sudah membagikan sebanyak kurang lebih 40 pak, ya, 40 paket. Dan rencana kami akan mengadakan lagi minggu sore nanti sebanyak 100 pak. Dan kami mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara jemaat yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Dan persembahan nanti yang akan kita jalankan ada kantong kolektor itu untuk operasional, dan nanti yang ada kotak di belakang kameramen itu untuk hari ini masih dipergunakan untuk aksi bagi-bagi takjil untuk nanti sore. Seperti itu ya. Ada tambahan? Cukup? Ya. Oke, kepada para petugas silakan maju ke depan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah menolong kami, memberkati kami dengan luar biasanya Tuhan sampai detik ini. Dan terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang kami terima siang hari ini. Saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, dan juga untuk berbagi bagi sesama Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang menaburkannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sabda hidup Berarti saya hidup
bersaksi supaya ada ruang? Tante nih? Ada? Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti sore itu remaja pemuda mau berbagi kasih dengan orang-orang yang ada di jalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jam berapa? Jam 4, paling nggak nyampe 1 jam. Dan ya karena cuma sedikit ya, kita rindu itu bisa kita lakukan berkala, bukan hanya di momen puasa. Masa menabur kebaikan hanya di bulan puasa saja? Di bulan-bulan depan yang lain juga harusnya iya. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, setelah itu anak-anak ada perjamuan kasih. Sudah aku mendampingi anak-anak kita untuk melakukan kebaikan dan melatih anak kita berbuat baik. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa bergabung. Kita makan bersama dengan anak-anak. Ya. Nanti ya. Nanti sore. Ya. Nanti sore anak-anak mulai kerja jam 4. Ya. Setelah itu kita perjamuan kasih bersama anak-anak. Siapa yang mau mendampingi anak-anak kita kalau bukan kita? Siapa yang mau mengajari anak-anak kita berbuat baik kalau bukan kita? Ya, sediakan waktu kita untuk anak-anak kita. Anak-anak kita tinggal sedikit, tidak banyak. Karena apa? Tidak banyak yang punya anak. Yang paling punya 1-2. Tapi itu bibit unggul supaya mereka punya iman yang kuat, menjadi berkat bagi kota ini. Amin. Saya menjemput terima kasih buat Mao sudah kirim abu-abu untuk nanti sore support anak-anak ya. Terima kasih untuk Bu Suci untuk berkat telurnya. Nanti Bapak Ibu pulang ya makan telur ya, telur bebek ya, telur asin ya. Saudaraku, apa yang bisa kita kerjakan? Teruslah bertanya, berdoa kepada Tuhan, apa yang bisa aku lakukan ya. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini bersyukur punya Allah yang hidup. Kalau kami menyembah Yesus Kristus yang mati dan mati selamanya, kemalanganlah yang akan kami terima. Tapi kami percaya bahwa Alkitab, kitab suci mengatakan bahwa bahkan dinubuatkan oleh kitab para nabi sebelumnya bahwa Kristus bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, kami punya harapan, kami punya masa depan, dan kami tahu Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu